kelompok 9. Beta Ilda Dafuli. Beta Kakato. Beta Redi. Saya Emilia Bilalawe. Beta Melani Fai. Beta Mircimbado. Saksikan video kami. Oke, jadi topik diskusi kita untuk kelompok 9 tentang masyarakat sejahtera merupakan cita-cita bangsa. Jadi sebuah negara sejahtera itu adalah konsep pemerintahan di mana negara memainkan peran kunci dalam perlindungan dan promosi ekonomi dan kesejahteraan sosial warganya. Jadi hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan kesempatan, pemerataan kekayaan, dan tanggung jawab publik untuk mereka yang tidak mampu untuk memanfaatkan diri dari ketentuan minimal untuk kehidupan yang baik. Jadi istilah umum itu dapat mencakup berbagai bentuk organisasi ekonomi dan juga sosial. Nah, negara kesejahteraan modern termasuk negara-negara seperti Norwegia dan juga Denmark yang mempekerjakan suatu sistem yang dikenal sebagai model Nordik. Jadi negara kesejahteraan itu melibatkan transfer langsung dana dari negara dengan layanan yang diberikan, yaitu kesehatan, pendidikan, maupun secara langsung kepada individu. Jadi negara kesejahteraan ini didanai melalui pajak redistribusionis dan telah disebut sebagai jenis ekonomi campuran. Nah, kira-kira menurut teman-teman bagaimana dengan Indonesia? Kalau beta, Indonesia sendiri ini belum masuk kriteria dari negara sejahtera karena contohnya kita ini masih tingkat kemiskinan di ketemu negara itu masih terlalu tinggi. Terus ini KKN di ketemu negara kalau kita masuk kerja seperti orang dalam. Kita merasakan itu kesan deh. Rasakan. Terus ini kata ini masih banyak diskriminasi gender juga, kayak berpihak kan pada salah satu gender tertentu, kayak contohnya ke laki-laki. Itu tuh berarti ketemu negara tuh belum masuk negara sejahtera. Itu kalau menurut beta sih, kalau menurut beta gimana? Sama sih. Kan fasilitas kesehatan juga kan belum memadai. Betul, iya kesehatan juga belum ada. Iya betul mas. Terus menurut Basong, kemana bentuk yang sebaiknya untuk negara sejahtera Indonesia sendiri? Kalau menurut saya itu seperti yang kita ketahui bersama bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia itu merupakan cita-cita yang dipegang oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, hal ini tertuang dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana negara Indonesia memiliki tujuan dan harapan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Nah, konsep negara sejahtera itu sendiri dinamakan dengan konsep welfare state. Nah, di mana konsep itu diartikan sebagai pemerintah dianggap sebagai orang yang memegang peranan paling penting dalam mensejahterakan warga negaranya. Nah, ciri utama dari konsep ini yaitu pemerintah mengadakan program asuransi dan program jaminan kesejahteraan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Nah, dalam kenyataannya di lapangan itu pemerintah Indonesia sudah menyediakan beberapa program untuk mensejahterakan masyarakatnya. Nah, salah satunya ada kartu Indonesia Sehat untuk bagi masyarakat yang tidak mampu kalau berobat ke rumah sakit bisa menggunakan kartu ini. Kayak BPJS itu juga salah satunya. Iya. Oh ya KIP kuliah. Tapi kadang KIP kuliah sampai kena sasaran juga kayak Ada yang terkadang ada yang orang tuanya mampu tapi dapat KHP. Tapi karena salah satunya itu karena seperti yang tadi saudari Ilta bilang ada orang dalam. Nah, itu penyebab salah satunya itu. Itu yang buat negara sudah sejahtera itu karena itu. Nah, kalau begitu mengapa bangsa Indonesia ini sudah mengeluarkan begitu banyak program untuk mensejahterakan masyarakatnya, tapi tetap saja bangsa Indonesia ini belum bisa dikatakan negara yang sejahtera? Oke, baik. Kalau menurut saya sampai saat ini Indonesia belum dikatakan sejahtera karena masih terdapat banyaknya tingkat pengangguran dan kemiskinan yang masih merajalela. Itu menurut saya. Kalau menurut teman-teman? Kemiskinan kebanyakan masih Korupsi juga. itu dampak dari korupsi kan dong jadinya masyarakat miskin. Si kaya makin kaya, si miskin Makin miskin, betul. Terus KKN, betul KKN tuh. Kita tuh masuk kerja terus pakai orang dalam biar bisa diterima kan.
Kalau yang Sandra punya orang ya Terus kayak apa kayak di Papua tuh misalnya ketemu bedakan saat kota-kota di Jakarta di Pulau Jawa dengan di Papua itu perbedaannya sangat jauh. Betul. Kalau di Jawa tuh kayak fasilitasnya sudah lengkap di Papua. Walaupun di tuh, desanya. iya. Nah, walaupun di desanya. Terus kalau misalnya kayak di Papua yang misalnya ada ibu yang mau bersalin begitu karena di Depun Desa tidak ada rumah sakit, harus pergi jauh ke kota. Jangan sampai Papua tadi NTT juga Mas. Begitu lain para lainnya sampai ada apa kendaraan begitu jadi sulit. Betul. Oke, jadi menurut teman-teman apa kriteria sejahtera menurut versi Indonesia itu sendiri? Kalau Ya baik, mungkin menurut saya kriteria atau syarat dari sejahtera Indonesia sejahtera itu di mana itu ada 4 kriteria. Itu ada kemandirian masyarakat dan daerah itu masih berkurang, kemudian integritas ekonomi antar pemangku kepentingan, kemudian ada kelembagaan masyarakat dan pemanfaatan potensi wilayah itu masih berkurang juga. Jadi dari keempat syarat tersebut itu harus ditopang dengan menyelamatkan Indonesia itu sendiri supaya menjadi Indonesia yang sejahtera. Bisa juga pemerintah menaikkan mutu pendidikan karena pendidikan di Indonesia itu masih dibilang rendah juga dibandingkan negara-negara lain. ada juga apalagi negara Indonesia itu harusnya bebas dari korupsi begitu. Harusnya. Dan memang kita tahu sekarang Indonesia mungkin banyak sekali Jangan korupsi masih terlalu tinggi di Budaya begitu. Budaya itu yang kayak budaya upeti yang kan budaya upeti dari dulu jadi mengakar sampai ke sekarang jadi katanya kebiasaan untuk korupsi itu kan gitu. mungkin bagaimana dengan negara sejahtera dijalankan. Baik. Sini menurut betanya negara sejahtera dapat dijalankan dengan baik kalau di dalamnya itu tidak ada lagi kesenjangan sosial baik dalam bagian ekonomi, ada pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Karena kotong tahu sendiri bahwa kadang di dalam ini bidang kesehatan tua nanti kotong yang ke status sosialnya di bawah tuh dong pilih muka begitu. Oke, tapi pakai BPJS. Tapi yang bayarnya dari konten TikTok kemarin. Ada begitu. Betul. Perawat. Betul. BPJS dong kasih begitu saya. Tapi kalau yang bayar pelayannya Dong lebih terus Jadi sesuai dengan realitas yang ada tuh man kotong nih kayak mau bangun Indonesia lebih baik lah itu dengan yang tadi Be bilang tuh itu semua tuh kotong harus hilangkan itu kesenjangan sosial harus dihilangkan. Betul. Jadi menurut teman-teman ya skenario terbaik ya tentang cara membuat negara sejahtera tuh kemana ya? Kalau untuk skenario khusus kita sebagai mahasiswa calon pemimpin bangsa Indonesia kan mahasiswa itu kan agent of change, pembawa perubahan. Nah itu kalau skenario terbaik menurut pribadi dari beta sendiri untuk membentuk negara sejahtera itu yang pertama yang harus didahulukan adalah pemberantasan korupsi, karena kita tahu bahwa suatu negara itu tidak akan maju apabila masih ada korupsi di dalamnya gitu. Kemudian yang kedua perubahan pada seperti teman Reni bilang bahwa meningkatkan mutu pendidikan. Jadi itu juga merupakan salah satu skenario terbaik gitu. Kemudian meningkatkan ekonomi dari bawah. Kemudian ada memperkuat gitu kekuatan militer, kemudian hukum dan juga ketertiban dalam masyarakat supaya masyarakat bisa hidup dengan sejahtera, damai seperti itu. Kan katanya sekarang dapat mata kuliah anti korupsi toh. Iya. Oke, ilmu kata betul-betul terapkan tuh kata sebagai agen mahasiswa katanya bisa memberantas korupsi dengan hal yang kecil. Ya keren ya katanya diskusi harus tahu keren. Kalau setahu
Masyarakat Masyarakat sejahtera. sejahtera. Jadi kalau tahu masyarakat sejahtera harus kemana, kata harus Bagaimana membentuk masyarakat Iya. sejahtera. Apa saja yang mesti dibahas supaya Indonesia bisa sejahtera. terus dari korupsi. Ketemu kalian semua. Terima kasih. Ya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat.